Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ekonom muda, perkenalkan nama saya Pupu Sukmawati dari Prodi Perbankan Syariah kelas 3D. Video ini dibuat guna memenuhi tugas nilai akhir mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Nah, di sini kita akan membahas mengenai mekanisme pasar dalam Islam. Ingin tahu pembahasan lebih lanjutnya? Mari kita simak videonya. Mekanisme pasar dalam Islam. Pasar merupakan wadah yang disediakan untuk bertemunya penjual dan pembeli, serta melakukan transaksi barang atau jasa. Dalam sistem pasar itu sendiri menerapkan sebuah sistem pasar yang harganya ditentukan oleh penjual dan pembeli, serta harus adil dan tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, dalam Islam harga juga ditentukan oleh permintaan atau supply dan penawaran atau demand. Peranan pemerintah dalam mengawasi mekanisme pasar. Dalam ekonomi Islam, pemerintah tidak ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Namun, pemerintah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap mekanisme pasar, mencegah dan menindaklanjuti perilaku kecurangan serta spekulasi-spekulasi yang ada. Menurut Ibnu Taimiyah, mekanisme pasar Islami akan terjadi saat penawaran turun dan permintaan mengalami kenaikan yang menjadikan kenaikan pada harga tertentu. Keseimbangan harga pasar akan tercapai juga ketika terjadinya persaingan yang sehat, tidak ada riba, tidak ada monopoli, ikhtiar, dan tidak ada jual beli yang merugikan. Selanjutnya, aspek hukum dalam mekanisme transaksi perdagangan dalam prinsip ekonomi Islam. Sebuah transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela. Oleh karena itu, setiap transaksi yang dilakukan harus bebas dari unsur pemaksaan dan tidak boleh memaksa hak orang lain dalam bertransaksi. Dalam perdagangan pun juga harus memperhatikan barang yang diperdagangkan. Dalam ekonomi Islam tentunya barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal dan sesuai dengan syariat Islam. Jadi kewajiban atas penggunaan barang-barang yang halal dan pelarangan penggunaan barang haram ini dilakukan agar kita semua dapat mencapai keridhaan di sisi Allah, sehingga perdagangan pun dapat mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, kemaslahatan umat juga akan tercapai. Dalam Islam juga selalu diutamakan adanya keadilan dan segala bentuk ketidakadilan itu dilarang. Selanjutnya, struktur pasar. Nah, struktur pasar yang Islami adalah struktur pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Struktur pasar akan memengaruhi tingkat efisiensi. Jadi, semakin tinggi jumlah pelaku dalam pasar, maka tingkat persaingan akan semakin tinggi. Yang pertama, pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang dimana antara penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga atau hanya sebagai price taker, dan harga yang ada itu merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara permintaan dan penawaran. Contoh dari pasar ini adalah pasar tradisional, pasar modal, bursa efek, dan pasar uang. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar ini memiliki 3 jenis. Yang pertama, pasar monopoli, yaitu suatu bentuk pasar di mana terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Contoh pasar ini adalah Pertamina, PDAM, PLN, dan lain-lain. Yang kedua, pasar oligopoli merupakan pasar di mana penawaran suatu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Contoh dari pasar ini, pasar mobil, pasar semen, pasar konter. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistik merupakan pasar di mana pasar tersebut terdapat banyak perusahaan yang menghasilkan produk yang bersifat heterogen atau berbeda. Tetapi dalam waktu dekat pasar ini mempunyai barang pengganti. Nah, contoh dari pasar ini adalah pasar handphone, pasar motor, dan pasar komputer. Cukup sekian penjelasan saya mengenai mekanisme pasar dalam Islam. Semoga mudah dipahami, dan jika ada salah kata atau kurang-kurangnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.